Perkenalkan, nama saya Wiwin Sriunasi Lumban Siantar dengan NIM 01223004. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik manajemen mahasiswa. Mahasiswa merupakan manifestasi dari instan intelektual dalam sivitas kampus. Lebih dari itu, mahasiswa pada umumnya merupakan generasi muda, calon pencerah sekaligus pelaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk kehidupan yang akan datang. Dalam kehidupan kampus, mahasiswa sebagai suatu komunitas akademis memiliki latar belakang kehidupan yang unik dan majemuk. Hal ini dapat dilihat dari segi sosiokultur, ekonomi, agama, dialek, maupun karakter khas dalam menyampaikan suatu pendapatnya di perkuliahan. Inilah potensi sosial yang besar dan dimiliki oleh perguruan tinggi yang nampaknya belum dikelola dan diberdayakan dalam seluruh aktivitas perkuliahan. Agar lulusan mahasiswa dapat memiliki kemampuan intelektual serta sikap dan perilaku yang mencerminkan watak dan karakter bangsa yang unggul dan beraneka ragam serta memiliki kepribadian agung, tentunya perlu disiapkan sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan keilmuan saja, namun juga harus mampu meningkatkan kecakapan dari sisi efektif maupun psikomotor. Terima kasih. Nama saya Jenis Aprilia Kristi dengan NIM 01223044. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik manajemen mahasiswa. Masalah umum yang terjadi berdasarkan fakta dan pengamatan sebelumnya, hampir semua mata kuliah cenderung lebih mengedepankan segi aspek kognitifnya saja. Sedangkan faktor sikap mental atau kepribadian secara utuh belum dimiliki mahasiswa sepenuhnya. Proses pembelajaran seperti ini bila dilaksanakan seterusnya, tentu akan berdampak pada pendangkalan jiwa dan kepribadian mahasiswa. Indikasinya bahwa moral masih sebagai bentuk moral learning dalam dataran kognitif, bukan moral action. Nilai-nilai moral sebagai bagian dari elemen pembentuk watak dan kepribadian seharusnya tidak sekedar normatif, tetapi sudah menjadi ideal self bagi seseorang. Kohlberg. Konsekuensi dari moral action adalah menuntut orang untuk melakukan banyak amal kebaikan. Kebaikan kolektivitas individu akan meluas menjadi kebaikan masyarakat dan mewujud menjadi kebaikan negara. Kondisi tersebut menghadapkan dosen sebagai pendidik di lingkungan perguruan tinggi pada tantangan dan masalah bagaimana mencari cara yang terbaik untuk menyampaikan pesan sekaligus aplikasi konkret dalam perkuliahan dalam bentuk moral action setiap diri masing-masing mahasiswa. Tulisan ini merupakan salah satu kajian alternatif untuk menciptakan kondisi ideal di atas. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis sendiri pada contoh penerapan mata kuliah pendidikan Pancasila untuk mahasiswa TP/FIP angkatan tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahija Aryasata Sabiputra dengan NIM 012230449. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam dan jenis konflik. Para ahli sosiologi mengemukakan konflik merupakan bagian dari suatu proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial. Gilin seperti yang dikutip oleh Suryono Sukamto mengklasifikasikan pertentangan atau pertikaian sebagai salah satu bentuk proses sosial yang disosiatif sebagaimana persaingan dan kontravensi. Sedangkan proses sosial yang asosiatif di dalamnya meliputi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Macam konflik dilihat dari segi hubungan antara orang-orang kelompok yang terlibat di lingkungan kerja menurut Agus M. Haryana, yaitu konflik dengan atasan, konflik dengan bawahan, konflik dengan sesama atau rekan kerja, konflik terbukti nyata, konflik bukan pada tempatnya, konflik salah alamat, konflik yang palsu, konflik yang laten, konflik terbuka, konflik tertutup, konflik keras, konflik lunak, konflik yang disertai dengan muatan tinggi, konflik yang bermuatan rendah, konflik yang ruwet, dan konflik sederhana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Bima Rahmadika dengan NIM 01223054. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya konflik. Sebab terjadinya konflik yang biasanya terjadi terutama di tempat kerja atau organisasi antara lain: A. Salah pengertian atau salah paham karena kegagalan komunikasi.
Komunikasi yang gagal membuat isi berita atas pesan tidak lengkap dan tidak jelas. Lengkap dan jelas tetapi tidak sampai pada si penerima dengan baik dan tepat pada waktunya. Sampai dengan baik dan tepat pada waktunya tetapi tidak diterima dan tidak ditangkap utuh. B. Perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai itu yang dipegang. Tindakan dan langkah-langkah yang diambil berbeda. Cara kerja dan irama kerja berbeda dan waktu, alat serta perlengkapan kerja yang berbeda. C. Rebutan dan persaingan dalam hal yang terbatas seperti fasilitas kerja, jabatan, peristiwa, konflik, dan tempat kerja. Karena rebutan mesin ketik, kendaraan, atau jabatan kepala bagian atau direktur. D. Masalah wewenang dan tanggung jawab. Misalnya pengemudi, petugas, ekspedisi surat bagian, pembukaan dan pemasaran, bagian personalia, dan bagian pengembangan sumber daya manusia. E. Penafsiran yang berbeda atas satu hal, perkara, dan peristiwa yang sama. Dengan penafsiran berbeda, orang lalu berdebat, dan dari perdebatan yang sempit, lahirlah hubungan yang tidak baik. Lalu timbul konflik, misalnya perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian kerja dan peraturan gaji. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Faridi dengan NIM 01223023. Saya akan menjelaskan tidak mentaati tata tertib dan peraturan kerja yang ada ketika orang yang tertib dalam mentaati tata tertib dan peraturan merasa dirugikan, atasan merasa diganggu, dan kelancaran kerja di suatu bagian dan kemungkinan di seluruh tempat kerja terhambat. Ada usaha untuk mengusai atau untuk merugikan pihak yang merasa hendak dikuasai dan dirugikan, merasa terancam dan mengadakan perlawanan. Misalnya antara supervisor dengan penindas dan para bawahannya. Pelecehan pribadi dan kedudukan. Orang yang merasa dilecehkan dan diinjak harga dirinya akan melawan orang yang melecehkan dan siap berkonflik dengannya. Perubahan dalam sasaran dan prosedur kinerja sehingga orang menjadi merasa tidak jelas tentang apa yang diharapkan pada dirinya. Orang yang tidak mantap dalam bekerja, salah dalam mengambil kinerja yang dilakukan atau melakukan kerja yang memang menjadi tugasnya tetapi dilakukan dengan salah. Orang yang tidak mantap dan melakukan kesalahan dalam kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Wahidayat, NIM saya 01223040. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Manajemen konflik dapat didefinisikan sebagai segala seni pengaturan atau pengelolaan berbagai konflik maupun pertentangan yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Apakah tujuan tersebut berupa akomodasi, dominasi, atau kemenangan suatu pihak? Manajemen konflik atau pertentangan juga diartikan sebagai kemampuan dalam mengendalikan ambiguitas dan paradoks yang terjadi dalam suatu konflik. Dalam penelitian yang telah dilakukan, konflik atau pertentangan yang akan dikelola adalah konflik yang ada pada diri masing-masing mahasiswa berdasarkan karakteristik maupun konflik yang terjadi antar personal dalam suatu kelas perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Ishak dengan NIM 01223038. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yakni tentang strategi manajemen konflik. Beberapa pendekatan sebagai strategi dalam mengelola konflik yaitu A. Bersaing, bertanding, menguasai, atau memaksa. Ini merupakan pendekatan terhadap konflik yang berdiri menang kalah. Yang kedua yakni kerjasama atau menghadapi kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik, bekerja sama dan mencari pemecahan konflik
yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak ini. Yang ketiga yakni tentang kompromi atau berunding. Ini merupakan pendekatan terhadap konflik di mana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang atau kalah. Yang keempat yakni menghindari atau menarik dari. Menghindari merupakan pendekatan kalah kedua belah pihak yang terlihat berkonflik memperjuangkan kepentingan masing-masing. Yang kelima yakni menyesuaikan, memperlunak atau menurut pengelolaan penyesuaian ini merupakan pendekatan kalah menang. Pendekatan ini terlibat dalam konflik, melupakan dan mengesampingkan hal yang diinginkan sehingga pihak yang lain mendapatkan sepenuhnya hal yang diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih.